Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang creativity and place. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Michael Jonathan, di sebelah saya ada Selin, di pojok kiri ada Bill, dan juga di bawah ada Joshua. Silahkan menyaksikan. Halo semua. Halo, Iya lo, Halo. Ya, halo. Jadi gimana tadi yang tugas yang dikasih sama Bu Riza itu? ya intinya sih tadi tugasnya suruh ngejelasin sih kayak seberapa paham kita tentang creativity and place dan juga kayak disuruh kasih contoh lah, kasih contoh implementasi konsep creativity and thinking ke ide bisnis kita gitu. Oh, jadi intinya itu kita disuruh jelasin tentang creativity and place ya. Jadi kalau menurutku sih creativity and place itu bisa datang dari mana saja. Bisa dari pengalaman kita ataupun bisa kita latih sehingga bisa muncul kreativitas itu. Sebagai contoh, kreativitas itu bisa datang dari lingkungan sekitar kita dan adanya keinginan diri sendiri untuk mengembangkannya. Kalau menurut yang lain gimana? kalau menurutku kreativitas itu bisa datang, diasah, dan didapatkan dari banyak hal. Contohnya itu seperti dorongan individu atau kelompok, terus kelompok kerja, kebebasan dalam pekerjaan, lingkungan sekitar, dan lain-lain. Dan hal tersebut yang dimaksud dengan place atau tempat. Kreatif itu sendiri akan bernilai dan berkembang pada tempat yang mendukung kreativitas, seperti seberapa terbuka dan saling mendukung sebuah organisasi atau kelompok terhadap ide-ide dari pemikiran kreatif itu. Kalau menurut yang lain gimana? Ya kalau menurutku itu sih creativity itu bisa muncul dari mana aja, bisa dari pengalaman yang pernah dialami. Jadi kayak misal dari pengalaman itu kita bisa buat misal inovasi, dan juga bisa dari kayak kita ngeliat karya orang lain terus kayak memodifikasi terjadi barang yang baru dan yang lain-lain lah. Nah, creativity ini sendiri juga bisa muncul dari lingkungan sekitar dan bahkan kayak keinginan diri sendiri untuk misal berekspresi dan juga kayak misal pengen ngembangin diri untuk berkreasi dan menjadi kreatif ya itu. Nah, kalau Mike gimana? Hmm, Kalau menurut aku ya, creativity and place itu merupakan kayak satu kesatuan. Jadi dalam kreatif, setiap individu itu kayak berbeda-beda, mengikuti latar belakang mereka masing-masing. Jadi itu juga berhubungan dengan place yang menunjang perkembangan kreatif karena di mana lingkungan kita berada dan bagaimana lingkungan tersebut akan banyak menentukan ciri kreatif kita itu kayak gimana ke depannya. Gitu, teman-teman. Oh, ternyata pemahaman mengenai creativity and place ternyata gitu ya. Ternyata kurang lebih kita semuanya sama sih pengertiannya. Jadi setelah kita memahami creative and place ini, kita harus mengimplementasikannya ya ke dalam ide bisnis yang akan kita buat nantinya. Iya, bener. Yang aku tangkap sih kayak gitu. Jadi kita mau bikin bisnis apa nih? Ada ide kah? Oh ya, Apa ya? Ya, intinya sih menurutku ide bisnis yang bagus itu biasanya berasal dari permasalahan yang sederhana lah, kecil di sekitar kita. Nah, kalau dilihat kan kita kan asalnya beda-beda lah, ada yang latar belakangnya lahir di Bali, ada yang di Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, kalian sempat lihat gak sih kayak masalah sekitar kalian yang bisa jadi peluang ide bisnis lah? kalau bicara masalah sih, aku punya pengalaman sih. Kan saya anak rantau kan. Jadi kalau saya di kos itu, kalau mau setrika sendiri, mau cuci pakaian sendiri, itu kan membutuhkan waktu yang banyak. Apalagi kan kita udah mulai kuliah nih, tugasnya udah banyak. Jadi membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kalau saya lihat dari masalah tersebut, kita bisa membuat bisnis laundry sih. Karena laundry itu merupakan bisnis yang comfort, yang nyaman, dan juga lebih simple, dan bisa semua orang jangkau. Tetapi saya lihat bisnis laundry ini udah banyak sih yang dijalankan. Tapi kalau menurut kalian gimana?
Kalau menurutku, dilihat dari lingkungan sekitarku sih, aku mikir untuk buat kerajinan daur ulang dari sampah, kayak sampah plastik gitu. Tapi kalau dilihat dari kemampuan yang aku miliki, sepertinya sih susah untuk bersaing di sektor ini ya. Karena untuk memproduksi barang dengan kualitas yang bagus itu diperlukan juga kemampuan yang bagus gitu. Kalau menurut yang lain gimana? Ya kalau aku sih nemu kayak apa ya, masalah psikologis yang diakibatkan oleh efek pandemi ini, karena kan ya pandemi ini kan pasti ada kebijakan yang dilakukan kayak PPKM yang otomatis kan kita nggak bisa kayak sosialisasi kayak dulu, ada yang bisa kayak bisa pulang kampung dan lain sebagainya. Otomatis ini kan kayak ngakibatin efek stres lah, stres dan juga depresi ke beberapa orang. Jadi aku kepikiran kayak buat aplikasi lah, kayak psikiater online gitu, semacam itu. Cuman minusnya apa ya, nggak ada pengalaman di aplikasi sama sekali dan juga bingung cara dapat uangnya gimana sih itu. Kamu Mike? Kalau kalau aku itu kayak aku kan hobinya nih olahraga tapi secara intens yang kayak bener-bener olahraga gitu. Nah, tapi kan sekarang ini kayak kita tuh kan udah kuliah. Jadi eh, banyak waktu itu kepakai buat kuliah kayak kita kelas, nugas dan lain-lain gitulah ya. Jadi nggak ada kayak sangat terbatas sekali kayak waktu aku kayak untuk belanja dan juga kayak buat makanan sendiri untuk memenuhi kebutuhan nutrisi aku kayak setiap hari gitu. Nah, jadi bahkan di tempat aku itu pun kayak untuk membeli makanan sehat itu pun kayak masih jarang lah orang yang jual kayak gitu. Nah, jadi kayak pengen sih aku kayak bikin usaha makanan sehat kayak gitu. Gimana menurut kalian? Ide kalian semua bagus-bagus sih, tapi menurutku ide bisnis yang paling berpeluang dan paling realistis yang bisa kita jalanin itu idenya si Mike. Kalau yang lain gimana pendapatnya? Ya aku setuju juga sih sama kamu Bill, soalnya makanan sehat ini kan kayaknya bisnis yang jarang banget lah di pasaran. Apalagi kan gue juga salah satu orang yang suka olahraga ya, jadi mungkin gue pembeli pertama produk ini nih. Iya sih, bener juga. Apalagi kan makanan itu selalu dibutuhkan oleh konsumen ya. Tapi menurut kalian untuk membuat produk bisnis kita ini berbeda dari yang lainnya itu apa ya? Kan apalagi di sektor ini tuh banyak banget pesaing-pesaingnya. Jadi ya kalau kita benar jadi bikin bisnis ini, jadi kita itu bisa kayak menyediakan jasa konsultan bagi customer yang tidak tahu kebutuhan nutrisi yang mereka butuhkan untuk tubuh mereka. Karena berdasarkan yang aku tahu ya, kebanyakan orang itu mostly kayak mereka itu belum tahu seberapa banyak asupan nutrisi yang mereka butuhkan itu setiap harinya. Kayak mereka itu nggak tahu kayak berapa kalorinya, terus berapa proteinnya, terus berapa fatnya, dan juga lain-lainnya gitulah. Mostly mereka nggak tahu sih hal-hal kayak gitu. Jadi kita bisa nyediain jasa konsultan gitu bagi mereka. Oh, berarti kalau kita mau menjalankan diet itu, kita harus mengerti asupan nutrisi yang tubuh kita butuhkan ya? Iya, benar sekali. Karena kebutuhan nutrisi setiap orang itu beda-beda deh. Tapi gini, kalau kita mau buat ide bisnis ini, kita juga perlu orang dong yang kayak bisa masak dan juga bisa yang pasti yang profesional dalam bidang makanan sehat ini. Kalau aku sih ada kenalan orang yang jago masak, terus juga paham tentang makanan sehat. Nanti deh coba aku ajakin buat gabung sama kita. Wah, ide bisnis kita bisa jalan ini. Jadi kesimpulannya untuk ide bisnis kita ini adalah kayak buat produk makanan sehat yang bisa membantu konsumennya untuk bisa kayak awalnya untuk berkonsultasi dulu mengenai kayak asupan nutrisi yang dibutuhkan secara ideal juga buat tubuh mereka, dan secara khusus target bisnis kita itu kepada orang-orang yang ingin jaga pola makan sehat mereka dan juga mungkin yang mereka memiliki masalah kesehatan sehingga harus makan sehat. Gitu tah? Iya, betul banget. Benar. Ya, betul. Oke deh, kalau gitu habis ini nanti kita bahas lagi deh untuk kelanjutan ide bisnis kita. Ntar kita lanjut lagi. Oke deh. Oke, siap. Makasih ya. Thank you guys.
Makasih guys.